Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat. Mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak turun ke jalan menuntut digagalkannya Omnibus Law. Setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Tolak Omnibus Law jika sampai gagal. Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja usulan pemerintah telah dibahas sejak 17 Desember 2019. Saat itu Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke dalam 248 program legislasi nasional. RUU Cipta Kerja terdiri dari 174 pasal dari 15 bab yang berdampak pada 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. Kemudian DIM dibahas oleh Panitia Kerja mulai dari 20 April 2020 sampai 3 Oktober 2020 atau pengesahan RUU Cipta Kerja terkesan mendadak karena dilakukan pada 3 Oktober 2020 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, beberapa jam setelah dirampungkannya penyusunan substansi oleh pemerintah, DPR, dan DPD dalam laporan tim perumus dan sinkronisasi. Pengesahan yang serba kilat menumbuhkan syarat sangka dari segenap warga. Transparansi dan akuntabilitas yang diabaikan tercermin dari berbagai naskah draft yang tak jelas. Mengapa sulit mengakses naskah draft yang resmi? Adakah yang ditutup-tutupi? Inilah tim kontra yang akan memberikan argumen terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Saya sendiri kontra terhadap Undang-Undang Omnibus Law karena pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat 1 butir B itu sudah ditentukan bahwa jam kerja lembur itu 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Tapi pada Undang-Undang Omnibus Law itu dinaikkan menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Jika itu terjadi, maka itu akan berakibat buruk kepada fisik dan psikis pekerja-pekerja yang dipekerjakan. Menurut saya adanya UU Omnibus Law akan memberatkan para pekerja, sebab dengan adanya UU Omnibus Law maka hak-hak karyawan atau pekerja akan dipersempit. Salah satunya pada pasal 79 ayat 1 sampai 3 UU Cipta Kerja. Pada pasal ini mengubah waktu istirahat, yaitu 2 hari selama 1 pekan menjadi 1 hari dalam 1 pekan. Kemudian istirahat panjang 2 bulan untuk yang bekerja selama 6 tahun menjadi 12 hari per tahun. Jelas UU ini akan membuat buruh bekerja secara terus-menerus, apalagi dengan adanya undang-undang UMR yang komersial, jaminan sosial yang mungkin akan hilang, kemudian waktu kerja yang diperketat. Hal-hal tersebut akan membuat kesejahteraan pekerja menurun. Hasil mereka bekerja tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Alasan saya kontra terhadap UU Cipta Kerja karena menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Sebelumnya, hal itu diatur dalam pasal 169 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Aturan itu menyebutkan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Permohonan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Hal itu akan merugikan buruh karena akan terikat dengan kontrak yang merugikan. Saya menolak Omnibus Law karena pasal 14 penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 huruf B meliputi beberapa hal. Salah satunya adalah persetujuan lingkungan. Pada poin ini, pemerintah sama sekali tidak melaksanakan hal tersebut. Contoh, pembangunan bandara. Banyak sekali buruh dan tani yang menolak adanya pembangunan ini. Namun kenyataan bandara ini tetap terlaksana dengan sempurna. Argumen ini saya perkuat pada pasal 2 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 6 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan masyarakat, di mana masyarakat berhak hidup damai, kenyamanan tanpa paksaan apapun. Saya mengatakannya tidak setuju dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law. Sebelumnya, pada pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan mengenai pekerjaan yang dapat dilakukan secara outsourcing, yaitu tidak boleh
merupakan pekerjaan pokok atau pekerjaan yang berhubungan secara langsung dengan proses produksi. Namun, di pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja tak dicantumkan lagi batasan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang dilakukan oleh pekerja alih daya. Dengan revisi ini, Undang-Undang Cipta Kerja akan membuka kemungkinan bagi perusahaan outsourcing untuk mempekerjakan pekerja pada berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh. Hal ini akan membuat penggunaan alih daya semakin bebas. Saya Fitriantini berargumen kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja karena beberapa pasal krusial yang cenderung merugikan buruh atau pekerja, salah satunya terkait dengan pengupahan. Hal ini dapat diketahui dari pasal 81 angka 24 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum dalam bab Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyebutkan 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya terdapat 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini adalah beberapa kebijakan pengupahan yang dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan juga dihapus melalui undang-undang ini. Menurut saya, menghapus pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan akan berujung pada menurunnya kepatuhan pengusaha dalam membayarkan upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya di sini tidak setuju dengan adanya Omnibus Law Tenaga Kerja yang mengatur tentang pengupahan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, seperti pada poin pasal 88B dan ayat 1 peraturan pemerintah. Hal ini akan menyebabkan banyaknya pekerja yang bekerja secara keras dengan waktu yang jumlah banyak untuk menghasilkan penghasilan yang besar. Hal ini juga akan menimbulkan para pekerja merasa kelelahan, bahkan bisa jatuh sakit akibat dengan bekerja secara berlebihan. Berdasarkan beberapa argumen yang telah kami paparkan, RUU Cipta Kerja dianggap menguntungkan bagi para pengusaha, tetapi memberatkan pekerja atau buruh. Hak buruh kurang diperhatikan seperti bertambahnya jam lembur, perhitungan upah yang ditetapkan berdasarkan satuan, dan dihapusnya beberapa aturan pengupahan dalam UU Cipta Kerja sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para pengusaha untuk bertindak semena-mena karena tidak adanya sanksi yang tegas. Oleh karena itu, kami kelompok 4 menegaskan untuk tidak menyetujui dan menolak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang di Indonesia. Bahwa kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti.